Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Mempelai Kristus, Tuhan rindu bahwa setiap kita hidup diberkati dan berkemenangan. Dan melalui doa, pujian penyembahan, serta kesatuan hati dari setiap anggota keluarga, kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita serta memberikan kita kemenangan yang Tuhan sudah sediakan pada setiap kita, kepada setiap keluarga kita. Melalui acara Revival at Home ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan pada setiap kita di dalam keluarga kita. Revival at Home bisa mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Stay at home with Revival at Home. Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus yang terkasih, dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, JNE mengajak teman-teman mahasiswa untuk bergabung dalam live Instagram yang akan diadakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 jam 6 sore. Di acara ini akan ada special giveaway, jadi jangan sampai ketinggalan. Generation of Eros, Faster. Mempelai Kristus, kami Gereja Betani Salatiga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi dalam donasi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami masih membuka pintu bagi Anda yang ingin turut serta dalam donasi melalui lumbung kasih via transfer rekening BCA 013-540-4000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Mempelai Kristus, My Home Indonesia dan Gereja Betani Salatiga mengadakan sebuah gerakan, yaitu bergerak untuk kota Salatiga dengan mengumpulkan donasi melalui transfer rekening BCA 013-540-4000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Gerakan ini fokus untuk memberikan dampak positif dan bantuan kepada masyarakat Salatiga pada umumnya. Mari bergabung bersama kami dalam bergerak untuk kota Salatiga. Kita ke info selanjutnya. Akan diadakan ibadah spesial HUT RI ke-76 dalam acara online prayer gathering hari Kamis 19 Agustus 2021 jam 18.45. Kami mengajak Anda untuk beribadah secara virtual di aplikasi Zoom, bersatu hati berdoa untuk Indonesia tercinta dengan tema Indonesia Tangguh dan Tumbuh. Jangan lewatkan ibadah online ini. Satu lagi lagu dari Betani Generation Worship, Kaulah Pengharapanku, akan tersedia dalam beberapa platform musik seperti Spotify, iTunes, Langit Music, Joox, Deezer, dan Revivo. Dapatkan berkat Tuhan melalui lagu ini. Akan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mungkin kita sering merasa bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berat, banyak permasalahan yang menimpa hidup kita, banyak hal yang membuat kita merasa Tuhan meninggalkan setiap kita. Tapi kalau kita sudah ada di tempat ini, hari ini kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur. Karena sebenarnya masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang membutuhkan kasih Tuhan melalui kesaksian kita. Mari saat ini kita mau sama-sama belajar, kita mau mengasihi orang lain, orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih Tuhan,
kita mau bersama-sama menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi setiap orang. Mari kita mau fokus tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi kita juga mau fokus untuk membagikan kasih kepada orang lain. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Mari ajar setiap kami untuk kami boleh membagikan kasih yang Tuhan berikan ini kepada orang lain yang mungkin tidak seberuntung kami Tuhan. Kami mau mereka juga boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu, dimanapun Kau menempatkan kami mau menjadi saksi, kami mau menjadi orang-orang yang membagikan kasih dan anugerah Tuhan itu kepada orang lain. Ajar setiap kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar
yang sejati. Mereka perlu mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, ya kasih yang sejati. Mereka kasih-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Hanya Yesus saja. Mari pakai setiap kami Tuhan, jadikan kami alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, membagikan kasih-Mu dimanapun kami ada. Pakai setiap kami Tuhan, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau yang memperlengkapi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus melekat kepada-Mu, kami mau terus bersekutu dengan-Mu Yesus. Pakai kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, kami mau memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari pakai kami lebih lagi menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan, menjadi saksi akan kebesaran dan kasih-Mu dimanapun Kau menempatkan kami. Haleluya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan.
sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka Baik, semua sehat? Haleluya, tetap bahagia dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Menjadi manusia merdeka. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan merdeka untuk kita diri sendiri. Melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Bahkan Tuhan bilang, ciamik kamu, luar biasa. Ada pujian seperti itu yang saya berdoa untuk semua kita, pada akhirnya kita mencapai bagian itu, saudara. Nah, Galatia 5 ayat 1, itu ayat biasa dipakai untuk hari-hari seperti ini ya. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan atau perbudakan. Berapa banyak saudara yang percaya saudara sudah merdeka? Sungguh-sungguh merdeka, katakan amin. Amin. Kenapa? Bukan karena apa yang kau rasakan, apa yang kau alami, tapi yang Kristus sudah lakukan buat kita, katakan amin. Dia sudah melakukan buat kita, membebaskan, memerdekakan kita. Nah, Alkitab bilang berdirilah teguh, berdirilah kuat. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan atau perbudakan. Artinya apa? Perhambaan artinya kita tahu yang baik, kita tahu kehendak Tuhan. Tapi kita gak berdaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita bahkan gak mau melakukan kehendak Tuhan. Itu namanya orang sedang dalam perbudakan. Kita gak bisa, mau tahu kebaikan, tahu yang benar. Tapi kita gak mau, kita gak bisa melakukan itu. Itu namanya kita sedang dalam perbudakan. Nah makanya tadi bilang firman Tuhan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Setuju dengan saya, lambaikan tangan. Amin. Iya saudara, kita udah merdeka. Merdeka untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan sudah melakukan buat kita. Dan Dia akan menyempurnakan semua apa yang kita lakukan di dalam kerangka melakukan kehendak-Nya. Katakan amin. Kisah Para Rasul 13 saudara, menunjukkan pada kita ayat 22. Dikatakan, ini kita belajar dari kehidupan Daud saudara. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan bilang begini, aku telah menemui Daud bin Isai, seorang yang hatinya berkenan kepadaku dan yang sudah melakukan segala kehendakku. Ayat 36 ditegaskan lagi, Daud telah melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, pada waktu dia hidup. Daud bukan Daud yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi Alkitab menulis, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang hatinya berkenan kepadaku. Hatinya benar-benar aku sayangi, aku suka sekali dengan dia. Karena dia melakukan segala kehendakku. Luar biasa ya. Jadi kalau Daud aja bisa, saudara dan saya pasti bisa. Katakan amin. Pasti bisa. Apalagi Daud dulu belum kenal Yesus, saudara. Kita sudah punya Yesus. Yesus yang sudah menjamin kemenangan kita. Katakan amin. Yesus sudah menjamin kemerdekaan kita.
Jangan saudara gadaikan kemerdekaan itu. Jangan saudara nggak ngerti karena saudara berikan kepada orang-orang dan kemudian kita menjadi orang yang tidak merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, belajar dari pengalaman Daud tentu tidak mudah, kita tahu. Perjalanannya untuk menjadi seorang yang merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka, tidak mudah. Kenapa? Karena ada banyak hal yang harus dilepaskan dari hidup Daud. Saudara. Ya, seperti burung Raja Wali yang sudah tua, dia harus melepaskan paruhnya, bulunya, cakarnya, diprotoli semua saudara. Untuk apa? Supaya dia bisa menjadi remaja lagi, muda lagi. Supaya dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah saudara, dalam konteks penyerahan hak ini kita akan belajar dari Daud. Yang pertama, proses menjadi manusia merdeka. Yang pertama adalah Daud melepaskan hak sebagai seorang pemimpin. Posisinya begitu tinggi pada saat dia memimpin sekitar 600 orang yang Daud temukan di Gua Adulam. Orang-orang yang tidak ngenah-ngenah saudara kira-kira begitu. Tapi dikumpulkan oleh Daud, disatukan oleh Daud menjadi pasukan yang luar biasa. Dan selalu berkemenangan dalam banyak peperangan saudara. Tapi satu kali Daud mengalami satu situasi yang sangat berbeda. Dalam 1 Samuel pasal 30 saudara. Nanti saudara baca di rumah aja ya. Itu drama di Siklak namanya. Kejadian di Siklak bagaimana Daud sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Memimpin 600 orang mantan preman-preman saudara. Hebat ya. Yang ditundukkan, yang dipimpin bukan orang-orang baik-baik. Orang yang luar biasa. Orang-orang jahat-jahat. Tapi Daud dalam kepemimpinannya dia bisa menyatukan mereka semua. Menjadi orang yang tahu akan satu perbuatan-perbuatan yang besar. Dan mereka sudah bersama-sama Daud melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Tapi satu kali saudara. Saat mereka pulang ke Siklak. Mereka lihat rumahnya. Tempat tinggal seluruh keluarganya dijarah habis-habisan oleh bangsa Amalek. Sampai ke anak-anaknya, istrinya, hartanya, semuanya diangkut saudara. Tidak tertinggal sedikit pun ataupun satu pun yang bisa disisakan buat mereka. Alkitab mencatat 600 orang itu sedih, semua sedih. Saking sedihnya saudara. Mereka kemudian melihat Daud ini gara-gara kamu. Ini kamu yang menyebabkan dan mereka semua ambil batu saudara. Mulai mau lemparin batu sama Daud. Daud tinggal sendirian. Daud mengalami juga kesedihan. Istrinya juga dijarah. Hartanya dijarah semua. Sama seperti pengikut-pengikut yang lain. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang alami seperti itu. Pandemik ini membuat sepertinya kebebasan kita dijarah saudara ya. Habis-habisan. Biasanya kita suka-suka dolan. Sekarang tidak bisa. Biasanya kita bisa berkebaktian setiap hari. Sekarang tidak bisa lagi. Semua ngalami. Bahkan seluruh dunia ngalami. Tetapi hati daripada pengikut Daud begitu sedihnya. Sampai akhirnya dia melihat Daud yang dulunya pemimpin yang mereka segani, yang mereka hormati. Mereka siap untuk membunuhnya. Daud tinggal sendirian saudara. Gak ada lagi penopangnya. Gak ada lagi yang menghibur. Daud dihianati oleh pengikut-pengikutnya. Daud tetap fokus kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Daud menguatkan hatinya. Mencari Tuhan. Dan bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dia tidak fokus pada, aduh anak buahku kok mengkhianati aku kabeh. Duh anak buahku yang dulu begitu setia sekarang melawan aku dan segala macam. Bahkan ingin membunuh aku. Enggak, dia tidak meratapi nasibnya. Dia melihat Tuhannya lebih besar. Katakan amin. Dia fokuskan hatinya kepada Tuhan dan dia menguatkan imannya. Dan dia bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan Tuhan memberitahu ini, kejar musuhmu. Kejar. Dengan siapa aku mengejar? Semua pengikutnya sudah pada lari. Saudara. Kejar. Buat Daud, dia sudah punya banyak pengalaman barangkali saudara ya. Dulu dengan Goliat dia berhadapan cuma sendirian. Menang. Jadi Daud bilang, yes aku kejar mereka. Dan pada saat mereka atau Daud mulai mengejar, semua pengikutnya balik ngikut dia lagi. Saudara. Hebat ya. Makanya saudara jangan fokus sama masalahmu. Tapi fokus sama Tuhanmu yang besar. Amin. Itu yang akan membuat hidupmu bisa menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Sehingga seluruh
prajuritnya ikut dia lagi saudara, untuk mengejar musuhnya. Dan kisah ceritanya hanya Daud bisa mengambil kembali seluruh daripada keluarganya, hartanya, dan tidak ada satupun yang kurang. Tidak ada satupun yang terbunuh saudara. Nah saudara, itu yang pertama. Melepas posisi sebagai seorang pemimpin. Tidak mudah. Orang kepingin jadi pemimpin terus. Didengarkan terus sama semua orang. Susah saudara. Ini tidak mudah. Tapi ini dilewati oleh Daud. Dan saya berharap kita juga belajar. Ya kadang-kadang kalau saudara yang dihina, direndahkan, biasa-biasa saja lah. Katakan amin. Jangan menghina, aku direndahkan, kita nggak terima, kita terus pingin meraih lagi posisi itu. Nggak usah saudara, biasa saja lah. Ya. Yang kedua saudara, Daud melepaskan hak sebagai seorang raja, bahkan sebagai seorang ayah. 2 Samuel 15 ayat 13-14, saudara dibaca di rumah saja ya. Catat baik-baik. 2 Samuel 15 ayat yang ke-13-14. Absalom, anak yang dicintai Daud, tiba-tiba melawan dia, saudara. Saya mau bacakan ayatnya, saudara ya. Ini demikian 13. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita, mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Hebat ya saudara, ini seorang raja loh saudara. Seorang raja yang punya kedudukan, punya power yang luar biasa. Tiba-tiba anaknya memberontak. Bahkan dikatakan hati bangsa Israel condong pada Absalom. Artinya rakyat sudah tidak lagi menghormati Daud. Lebih condong kepada Absalom. Daud tidak bilang begini, kita perang. Kita buktikan siapa yang kuat. Enggak saudara. Ayo kita pindah yuk. Kita keluar yuk dari istana raja yuk. Kita pergi yuk. Hindari pertengkaran. Hindari peperangan dengan sanak keluarganya. Hindari korban nyawa yang akan muncul, saudara. Saudara bisa itu? Ini raja loh. Kalau kita prajurit biasa mungkin, ya wis, yuk. Ini raja, saudara. Raja yang dihormati. Tokoh Israel, luar biasa. Dia bilang, ayo kita pergi aja, kita menghindar. Jangan bertengkar. Ini seperti Abraham pada saat gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot berperang, ribut urusan padang rumput yang dibutuhkan untuk gembala-gembalanya, untuk domba-dombanya. Daud bilang, jangan bertengkar, kita ini saudara. Udahlah, kamu pilih mana? Pilih kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Pilihlah dulu. Luar biasa ya saudara ya. Abraham, mestinya justru Lot harusnya bapak dulu yang pilih. Abraham enggak, kamu dulu yang pilih. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Saudara, melepaskan satu posisi atau kekuasaan yang begini besar, tidak mudah. Ya, tapi Daud lakukan itu. Daud tidak mempertahankan posisi kekuasaan yang begitu tinggi sebagai raja, bahkan sebagai seorang ayah. Dia tidak keloro-loro, Pak, anaknya kurang ajar, kok sudah dipangani, sudah dirawat baik-baik, sudah dikasih kedudukan yang bagus. Sekarang melawan aku. Kalau kita barangkali kita tidak bisa tidur, saudara mungkin ya, atau mungkin nggak tahu tuh kepahitan luar biasa. Baru jalan keluar rombongan itu dengan para prajuritnya, saudara, dari istana. Simei itu anak dari salah satu anak dari atau kerabat dari Raja Saul yang sudah dikalahkan oleh Daud. Tiba-tiba datang mengutuki Daud. Daud, syukur kamu. Rasakno saya ini. Kamu adalah penumpah darah. Kamu sekarang menjadi orang yang dirudung kemalangan. Karena anakmu sendiri memberontak kamu sekarang. Syukur kira-kira gitu loh. Saudara bisa bayangkan. Hati yang sedang gak enak gitu ya. Bete dengan kondisi yang ada. Sudah keluar, sudah baik-baik menguasai hatinya. Tiba-tiba di tengah jalan
dimaki-maki sama Abisai bilang begini, Tuhan biar aku pateni wong iki, ini anjing mati. Istilah itu disebutkan begitu. Simei itu dianggap sebagai anjing mati. Anjing mati tak kok wani ngonek-ngonek ke raja. Saudara. Tapi Daud bilang begini, Abisai, kenapa kamu marah? Dia ngutuki saya kok kamu yang marah, malah dimarahin saudara Abisainya. Biarkanlah, barangkali memang Tuhan sedang menguji aku. Barangkali aku punya kesalahan yang aku harus renungkan baik-baik. Biarkanlah, biar dia ngomong. Luar biasa saudara ya. Daud melepaskan hak untuk marah, untuk benci, untuk dendam, untuk kecewa dengan anaknya, kecewa dengan rakyatnya, kecewa macam-macam. Melepaskan semuanya itu. Karena dia tahu kekuasaan itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan yang sudah memberi, tidak akan ada satu orang pun yang dapat menurunkan. Tapi kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada satupun tangan orang yang bisa meninggikan. Makanya kita santai aja sudah. Peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Jangan coba-coba saudara dengan kekuatan kita sendiri mencari kedudukan, posisi dan segala macam. Jangan. Kita bisa hidup melayani Tuhan sudah sukacita luar biasa. Kita bisa hidup bekerja dengan baik, itu sudah hal yang luar biasa. Kita bisa berumah tangga, kita bisa sehat hari ini, kita bisa beribadah hari ini. Ini suatu yang luar biasa. Katakan amin. Yang harus kita syukuri, yang kita harus maknai dengan satu kondisi hati yang lapang. Kalaupun di tengah-tengah proses itu ada masalah-masalah yang menghadang kita. Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Tidak saya panjang-panjang khotbah, wis 3 menit-menit. Yang ketiga, Daud melepaskan hak atau obsesinya untuk menjadi seorang pembangun bait suci. Dia adalah seorang worshiper, penyembah. Obsesinya dia ingin membangun rumah pujian penyembahan. Luar biasa. Itu sudah tertanam bertahun-tahun sejak masa remajanya sudah. Bukan ujuk-ujuk muncul ide itu supaya dia bisa semakin ketok hebat. Enggak. Sejak dari masa remajanya pemuji sendirian di padang belantara. Tidak ada yang lihat. Kalau kita kadang-kadang punya banyak yang nonton, kita semangat nontonnya banyak. Jemaatnya banyak, semangat. Nek sentak sidik lemes. Daud tidak mulai seperti itu. Daud mulai dari tempat yang sepi. Dia menyembah Tuhan. Dan dia terobsesi. Satu kali aku kepingin membangun rumah Allah. Di mana pujian penyembahan itu menjadi sesuatu yang benar-benar bisa terjadi. Tetapi di saat terakhirnya sudah. Tuhan semua sepertinya sudah hampir selesai. Dipersiapkan semuanya. Tiba Tuhan bilang gini, bukan kamu Daud yang bangun. Bukan bagianmu. Waduh saudara. Kalau Daud tidak dilatih dari dulu-dulu sudah kecewa pasti. Kecewa dengan Tuhan. Ini bukan lagi kecewa dengan manusia. Tuhan apa enggak tahu kalau aku sudah begitu berjuang habis-habisan untuk semua ini. Tuhan apa enggak tahu hatiku yang sungguh-sungguh menjadi penyembah. Tapi Daud adalah Daud. Yang hatinya dikatakan berkenan. Hatinya itu satu dengan Tuhan. Tuhan bilang enggak, ya sudah. Oke Tuhan. Anakku yang akan melanjutkan. Itu 1 Tawarikh 28 nanti sudah baca ya. Di rumah ayat 2 dan 3 dan 6. Sekalipun sudah dikatakan bukan kamu. Daud kemudian ya sudah kalau bukan aku ya sudah. Aku enggak mau lanjutkan lagi. Enggak. Daud terus persiapkan semuanya. Sampai pada saat estafet ini diberikan pada Salomo. Salomo tinggal membangunnya saudara. Semua peralatan, semua yang diperlukan materialnya sudah disiapkan Daud semuanya. Dahsyat ya. Kalau kita kan seringkali ngambek. Enggak aku ya wes aku mandek rasa melu-melu neh. Enggak, Daud terus mempersiapkan. Sekalipun dia tahu yang bangun nanti bukan dia. Dia siapkan buat anaknya saudara. Yang melanjutkan. Daud mempercayakan obsesinya kepada Tuhan melalui Salomo saudara. Karena dia tahu persis Tuhan yang
memberikan satu hasrat untuk dia membangun. Kalau Tuhan hanya mengatakan jangan, bukan kamu, dia serahkan kembali obsesinya itu kepada Tuhan. Dan melalui Salomo, obsesinya itu bisa dikerjakannya. Dan akhir hidup dari Daud adalah, saudara baca yuk, 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-28. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-28 dan 29 barangkali ya. Katakan demikian, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Hebat saudara ya. Riwayat Daud dari awal sampai akhir tertulis. Dalam riwayat Samuel penglihat itu dan riwayat Nabi Nathan dan dalam riwayat Gad penglihat itu. Jadi ditulis oleh 3 nabi besar. Dan saya percaya ini tidak salah pasti. Matinya rambutnya putih, umurnya panjang, lanjut usianya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Semuanya hampir sudah dilepaskan. Dilepaskan. Tapi ternyata dengan melepaskan bukan berarti Daud kemudian jadi orang yang gak punya apa-apa. Di akhir hidupnya justru dia pun penuh kemuliaan, full of glory, full of wealth atau righteousness, kekayaan. Umurnya panjang. Saudara, ternyata orang yang tadi rela melepaskan hak tidak selalu berujung kepada kekurangan. Tapi justru ujungnya adalah diberkati luar biasa. Mati mulia. Finishing well and finishing strong. Kenapa saya bilang strong? Karena estafetnya diberikan kepada orang yang tepat. Seperti yang Tuhan mau. Yaitu Salomo. Dulu barangkali dia berpikir, Absalom barangkali yang jadi penggantiku. Ya udah enggak apa-apa, kita pergi yuk. Ya siapa tahu Absalom yang memang jadi, ternyata bukan. Tapi Salomo, saudara, itu finishing strong. Artinya saudara mati bukan untuk diri kita sendiri, tapi mati sudah mengestafetkan kebenaran kepada generasi-generasi berikutnya. Itu tugas yang paling penting, saudara. Kita bisa finishing well karena memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Sampai akhir hidup kita, yes itu perlu. Tapi finishing strong, saudara bisa mengestafetkan kepada generasi berikutnya dengan baik, dengan mulus. Dan Salomo mengambil otoritas atau mandat ini dan dikerjakannya dengan luar biasa. Yuk saudara, jadilah orang merdeka. Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan oleh pikiran dunia, oleh filsafat dunia yang kosong, oleh mungkin keinginan hati kita yang begitunya sepertinya begitu indah, tapi barangkali itu tidak kehendak Tuhan. Barangkali itu bukan zamanmu. Ya, kita hidup apa yang seperti Tuhan mau. Nanti zamannya anak kita, cucu kita. Mungkin di sanalah Tuhan akan kerjakan hal-hal yang lebih besar seperti yang kita pikirkan. Mungkin selama hidup kita tidak bisa mengambil semua apa yang kita rindukan, kita inginkan. Tapi anak cucu kita barangkali yang akan mengalami di zamannya. Katakan amin. Bait suci akhirnya terjadi, dibangun pada saat Salomo jadi raja. Daud sudah tidak lihat lagi. Tapi tidak masalah, dia bisa lihat dari surga. Katakan amin. Dan dia lihat di surga dengan penuh ucapan syukur, luar biasa. Mengikuti kehendak Tuhan menjadi seorang yang merdeka. Akan selalu berujung kepada kehidupan yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, doa setiap hari Kamis
Kita akan bersatu hati berdoa bersama-sama untuk segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita secara live melalui aplikasi Zoom. Acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda, setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati syafaat bagi kota dan bangsa tercinta setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 081705710075 atau 085697222222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, menjadi konselor, dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas, sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut di atas bisa Mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Stay at home, stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.